Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Shalom. Mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat serta tamu ibadah. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, marilah kita mulai ibadah pada sesi yang pertama ini. Mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 17 bait yang pertama dan yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Pujian dari Kidung Jemaat nomor 161 bait 1 dan 4. Oh
Di dalam hidup ini, seringkali kita mengalami kegagalan dalam melakukan kehendak Tuhan. Seringkali kita melakukan dosa dan pelanggaran, dan kita juga seringkali belum mampu mengasihi sesama kita, dan lebih sering kita mementingkan keinginan kita pribadi. Mari kita menyesali dosa-dosa kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui segala kelalaian kami, kelemahan kami, kehinaan kami, ketidaklayakan kami yang telah kami perbuat, kami pikirkan, dan kami ucapkan. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami bawa dengan penuh sesal dan memohon belas kasih-Mu. Tuhan, berkenanlah Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Sudilah Engkau menyucikan hati kami dan melayakan kami sebagai anak-anak-Mu. Janganlah dosa-dosa kami ini menjadi penghalang doa dan berkat kami, melainkan berkenanlah Tuhan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu yang besar. Amin. Mari kita nyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 29 bait 1 sampai 3. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan Kidung Kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 362 bait 1 dan 2.
sabda Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih saat ini kami diberi kesempatan untuk bertemu kembali, bersatu beribadah di hadapan-Mu. Saat ini kami akan menerima dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah telinga, pikiran dan hati kami ya Tuhan, sehingga kami siap menerima, memahami dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari 4 bacaan. Untuk bacaan 1 dari Yosua 5 ayat 9 sampai 12. Kemudian tanggapan dari Mazmur 32, dan bacaan 2 dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21, serta bacaan Injil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Saya akan membacakan bacaan Injil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Yang demikian sabda Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dilanjutkan ayat yang ke-11, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari kepadanya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, perbaikilah itu kepadanya. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun,
sukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Hamba itu menjawab, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan bersedia melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Dan minggu ini kita berada pada minggu Prapaskah yang keempat. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini semakin terasa bagaimana Allah mencintai kita sebagai umat yang menerima keselamatannya. Tema firman pada pagi ini adalah hidup dalam rangkulan cinta Allah. Dari sini nanti kita hendak diarahkan untuk memahami bagaimana iman yang menghayati tuntunan Allah akan membuahkan kehidupan yang tetap berada dalam cinta Allah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sebelumnya saya mau bertanya, apakah yang biasanya orang tua lakukan ketika anaknya baru pulang dari perantauan yang jauh dan sudah lama pergi? Biasanya ketika anaknya baru pulang, ngapain ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Salaman ya. Untuk pertama mungkin salaman. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oh, ngurungin dong ya. Ya, memberikan masakan yang terbaik. Ya. Ya, selain itu setelah salaman baru datang biasanya ada yang sampai memeluk. Ya, kalau Bu Warti mungkin cipika-cipiki. Kalau Bu Wati seringnya bapaknya pulang dari jauh ya. Ya. Saking kangennya karena sudah lama tidak bertemu, sudah lama menahan kangen. Lah, wujud cintanya tadi ada yang berpelukan, mencium, mengurungi endok ya, membuat rica-rica ya. Itu adalah wujud cinta kasih dari orang tua terhadap anaknya.
Mari kita lihat gambar yang ada di layar. Ya, sejenak ke bacaan tadi yang ada dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 3, dilanjut ayat 11 sampai 32. Sejenak kita membayangkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, kalau mungkin dulu pas sekolah minggu sering mendapat cerita ini ya. Ya, tentang peristiwa si anak bungsu ketika dia meminta hak dari kekayaan sang ayah. Tentunya ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Masa ujuk-ujuk minta warisan itu kan hal yang aneh, saru ya, apalagi masih muda. Ya. Memang tidak dituliskan secara spesifik bahwa permintaan si bungsu itu terjadi pada waktu apa dan alasannya apa, itu tidak dituliskan dalam Alkitab. Nah, keinginan atau hawa nafsu bisa menjadi dasar dari peristiwa ini terjadi. Sang ayah ketika bungsunya meminta bagian haknya, sang ayah tidak menahannya. Ia justru membagi haknya atau warisannya kepada si bungsu dan si sulung, dibagi. Nah, sesudah mendapatkan bagiannya, si bungsu menjual seluruh harta miliknya dan ia pergi meninggalkan rumahnya, pergi ke tempat yang jauh. Itu digambarkan membawa barang di pundaknya, itu isinya harta. Ya. Ia pergi meninggalkan rumahnya dan hidup berfoya-foya. Nah, tindakan ini berujung pada kesusahan dalam hidupnya. Si bungsu tidak lagi memiliki uang lagi. Ada bencana kelaparan di negeri yang ia tinggali. Gambar selanjutnya. Nah, tragis sekali ya Bapak Ibu. Ia berusaha dengan sendirinya untuk keluar dari kesengsaraan tersebut, tetapi ia tidak berhasil. Si bungsu bekerja pada seorang majikan dan ia disuruh menjaga babi-babi majikannya. Nah, ketika ia lapar, tidak ada yang memberinya makan. Dan ini titik terendahnya ya. Dia memakan makanan dari babi-babi tersebut. Padahal kalau di rumahnya semula makanannya enak-enak, lembunya saja banyak. Nah, setelah pergi ternyata makanan babi saja dia makan, karena tidak ada makanan lain selain makanan babi. Nah, pada saat itu si bungsu menjadi sadar bahwa pekerja di rumahnya itu jauh lebih beruntung daripada dirinya. Pekerja di rumahnya itu makan makanan yang enak malah. Apalagi kalau anaknya, pasti lebih enak dari pekerjanya. Nah, ia memikirkan bahwa dirinya tidak layak lagi untuk disebut anak. Ya, gambar selanjutnya. Akhirnya si bungsu pulang kembali ke rumahnya. Ternyata dia tidak tahan hidup sengsara. Dia kembali ke rumahnya dan sang ayah tidak memarahinya seperti yang dia pikirkan. Justru sang ayah menyambut dia dengan penuh kasih. Sang ayah justru sangat terharu dan lari memeluk dan mencium si bungsu. Bukan saja jalan Bapak Ibu, tapi lari. Nah, tindakan berlari ini justru menunjukkan respon, sigap dan cepat langsung terhadap peristiwa yang dia nantikan. Karena ayahnya sudah kangen sekali melihat anaknya pulang, langsung berlari menyambut anaknya. Nah, peranan sang ayah ini menggambarkan cinta kasih Allah, di mana kasih itu memberi kembali kehidupan bagi anak yang dikasihinya. Sang ayah juga membuat si bungsu menjadi sadar melalui keadaan yang dialaminya. Si bungsu sadar bahwa hidupnya dapat berubah apabila ia memperbaiki relasi dengan ayahnya. Hal ini ditunjukkan dalam perkataannya saat mengakui segala dosanya.
ayahnya juga di kisah selanjutnya tadi ada menceritakan kalau kakaknya itu iri ya. Setelah melihat penyambutan ayahnya yang begitu luar biasa. Jadi kakaknya yang baru pulang melihat adiknya pulang pakai baju jubah yang terindah, pakai cincin yang bagus, disembelihkan lembu yang terbaik. Itu ayahnya menjadi iri, Bapak Ibu. Nah, oh maaf, kakaknya ya, maaf. Ya, kakaknya menjadi iri. Nah, tetapi apa yang ayahnya lakukan? Ayahnya menghampiri si sulung, kakaknya itu. Dia tetap berpikir positif, bahkan menjadi penenang saat si sulung itu cemburu. Ya, ayahnya saat si sulung cemburu kepada si bungsu. Nah, itu ayahnya menenangkan hati si sulung. Itu dia menjadi penenang. Nah, saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, pada kisah tersebut dapat kita gambarkan bagaimana cinta Allah kepada umat manusia yang mau mengakui segala dosa dan kesalahan. Allah mampu mengubah hidup kita agar tidak lagi sebagai orang yang berdosa. Ia hanya ingin kita mau mengakui dosa yang telah kita perbuat dan berkomitmen. Tentu saja pun tidak hanya mengakui dosa, tapi juga berkomitmen untuk mau berubah. Jangan mengakui dosa, tobat, habis itu kumat, ya. Tapi juga harus mau berkomitmen untuk berubah. Dalam bacaan 2 Korintus, bacaan kita yang lain, 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21, Paulus mengungkapkan perbedaan hidup sebelum dan sesudah mengenal Kristus. Ketika belum mengenal Kristus, seringkali jemaat menggunakan ukuran dalam pikiran manusia. Nah, kalau membayangkan dengan pikiran kita, kadang yang terjadi apa Bapak Ibu? Kita seringkali khawatir, kita seringkali takut, ya. Padahal Tuhan kita itu perkasa. Kalau untuk materi dia tidak kekurangan, ya. Namun semua berubah ketika mereka telah mampu hidup di dalam Kristus. Kehidupan yang lama tidak dilakukannya lagi, dan itu semua berdasarkan pada tuntunan Allah. Paulus menyampaikan tentang bagaimana Allah sendiri yang melakukan segala hal dalam hidup manusia. Paulus mengingatkan bahwa Kristus bukanlah manusia yang pada umumnya yang penuh dosa, tetapi oleh karena cinta kasih Allah, Kristus mati dan menanggung dosa agar manusia dapat berada di dalam Allah. Kemudian ada bacaan satu lagi dari Mazmur 32. Di situ pemazmur menuliskan bahwa setiap orang yang mengakui dosanya akan merasakan bahagia, sebab telah menerima pengampunan dari Tuhan. Pemazmur pun mengingatkan bahwa setiap orang yang berdosa dan tidak mengakui dosanya akan merasakan sengsara dalam hidupnya. Nah, hal ini menjadi pesan penting bagi kita. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib perlu kita beri respon atau tindakan balik dari kita sebagai umat yang diselamatkan. Respon itu adalah dengan menunjukkan perubahan hidup yang berdasarkan pada iman percaya kita kepada Allah. Kehidupan kita harus menunjukkan perubahan menjadi lebih berpengharapan, bahkan membawa harapan itu kepada sesama, menjadi lebih positif terhadap semua orang dan setiap keadaan. Dalam keadaan susah ataupun senang, kita harus selalu berpikir positif, karena percayalah Tuhan punya rencana yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Kita juga hendaknya menjadi penolong bagi sesama. Hidup berpegang pada firman Allah akan menuntun kita untuk
kasih dan rasakan rangkulan cinta kasih Allah yang mengubah hidup kita. Selamat menghayati Minggu Prapaskah yang keempat dengan cara hidup yang lebih baik dan bermakna di dalam Kristus, sehingga damai sejahtera Allah hadir di bumi. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Berkat pemeliharaan, nafas yang baru, kesehatan, kedamaian, rezeki yang cukup, orang-orang yang peduli pada kami. Dan masih banyak lagi Tuhan, berkat-Mu yang tidak bisa kami hitung satu persatu. Semua sudah Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, jiwa kami terbuka. Biarlah pujian dan sembah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami jika kami datang di hadapan-Mu bukan membawa hati yang bersih, melainkan hati yang bernoda oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mendengar setiap seruan kami. Saat ini kami hendak menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah sepuh, dan karena kondisi fisik yang terbatas sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kami berkumpul di tempat ini. Kami percayakan Tuhan akan senantiasa menjaga simbah-simbah kami sehingga tetap memiliki semangat dan memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang sedang sakit atau dalam kondisi pemulihan. Kami menyadong berkat kesembuhan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap upaya penyembuhan yang dilakukan. Berkati keluarga yang merawat dan menjaga Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberi kesabaran, kesehatan sehingga mampu menjaga dan merawat dengan penuh cinta kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang terbaik, memberi ketekunan dalam belajar, dan Tuhan memampukan mereka dengan kemampuan yang terbaik dalam menghadapi pelajaran yang mereka dapat. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul dalam
pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan terus mendampingi dan mengiring setiap usaha dan prosesnya, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul merindukan pasangan hidup. Kami percayakan Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik yang seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya tangan Tuhan akan menolong kami. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk menghadapi setiap pergumulan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan di gereja kami. Berkati Tuhan dengan kemuliaan. Biarlah kami senantiasa merasakan kedamaian bersekutu dengan saudara kami. Setiap apa yang kami rencanakan Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Biarlah apa yang kami rencanakan Tuhan dapat seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan melimpahkan berkat, keamanan, kedamaian, kesehatan untuk rakyat Indonesia. Para pemimpin dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, kiranya Tuhan berkati dengan hikmat kebijaksanaan. Inilah Tuhan doa syafaat kami, doa yang jauh dari sempurna ini. Kami memohon Tuhan yang akan menyempurnakan doa dan syafaat kami ini, Tuhan. Doa ini kami satukan di dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, kita telah menerima berkat Tuhan dan kasih Tuhan. Untuk itu kita layak bersyukur atas setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bawa ucapan syukur kita yang telah kita khususkan untuk Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tawari 16 ayat 29 yang demikian sabda Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk membawa persembahan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 3. Selamat
lalu kita menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, atas berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami juga mengucap syukur dan terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama membangun ibadah di hadapan Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah ini kami telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kami atas kebaikan dan juga pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan berkenan untuk memberkati dan menyucikan sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dipermuliakan dan dapat digunakan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat GKJ Tujuh. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang telah dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan roh, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, sehingga dapat melakukan setiap tugasnya dengan baik dan tanggung jawab seluruh dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar lagi juga akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat dan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan kidung pengutusan dari PKJ 241 bait 1 dan 3. Takut tahukan hari esok.
kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita gereja. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, mari kita memperhatikan berita majelis hari Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022. Yang pertama, jadwal kegiatan ibadah dan PA. PA KWD hari Kamis tanggal 31 April 2022 pukul 14 di Gedung Anak. Tanggal 31 Maret 2022 jam 14 di Gedung Anak. Petugas Firman Ibu Suryanti, konsumsi Ibu Darti. Ini mengundang Bapak Ibu khususnya yang berumur 35 sampai dengan 59 tahun, karena ini berdasarkan kemarin hasil sidang majelis terbuka. PA KWD Bapak dan Ibu digabung ya. Jadi di atas yang 60 tidak boleh datang. Boleh saja ya. Ini sifatnya himbauan ya. Monggo kalau yang sudah sepuh masih nyaman dengan PA KWD disilakan ya. Tidak kami batasi. Ini lebih kepada yang pasangan muda boleh, ini yang belum tertampung ya, monggo. Untuk jam memang masih jam 2, ada beberapa permasalahan yang khususnya yang ASN ya, itu kadang belum kondur kalau jam 2. Besok akan ada pertemuan lagi untuk membahas lebih lanjut mengenai waktunya. Kemudian berikutnya PA Kompara hari Sabtu tanggal 2 April jam 19 di gereja untuk firman Bapak Suhadi. Kemudian MC Saudari Lintang. Untuk ayat dan tema sudah tertera di situ. Kemudian PA Adi Yuso hari Minggu tanggal 3 April jam 10 di gedung gereja. Untuk petugas firman Ibu Darti, kemudian konsumsi Bapak Saiman. Ibadah anak tanggal 3 April pukul 10 di gedung anak, kelas kecil Ibu Renani, kelas besar Bapak Sutrisno. Untuk MC Saudari Rara dan Saudari Mia, pengiring Saudara Ian. Kemudian ibadah Minggu Prapaskah 5 menggunakan bahasa Jawa hari Minggu tanggal 3 April. Sesi pertama jam 7 sampai 8 di gedung gereja untuk kelompok Jericho dan Betel. Petugas Penatua Citra Pakarti, pengiring Saudara Stephen, song leader Saudari Wiwi Lestari dan Saudari Feli. Kemudian sesi 2 di gedung anak jam setengah 9 sampai dengan setengah 10 untuk kelompok Kana, Yordan dan luar rujukan. Petugasnya Penatua Rini Andayani, pengiring Bapak Rubianto, song leader Ibu Widiati dan Ibu Rosleli. Kemudian petugas Minggu tanggal 3 April penyambut jemaat majelis perangkai bunga Ibu Munarsi. Kemudian nomor 9 agenda kegiatan masa Paskah tahun 2022. Monggo Bapak Ibu Saudara bisa dibaca di situ. Kemudian untuk hari ulang tahun gereja ke-98 nomor 10 juga bisa dibaca ulang di situ, diperhatikan. Kemudian nomor 11 untuk kegiatan Komisi Pemuda Dewasa GKJ Klasis Kebumen hari Minggu tanggal 3 April 2022 pukul 13 di GKJ Penahan. Ini
terkhusus bagi pemuda dewasa yang berusia 25 tahun ke atas, yang belum menikah tentu saja. Silakan untuk mengikuti kegiatan tingkat klasis ini. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, warta gereja yang bisa saya tandaskan ulang. Monggo kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 408 bait yang pertama.